Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa mendeskripsikan semuanya? Mulai dari atom yang super kecil sampai galaksi yang maha luas. Jawabannya ternyata ada di satu bahasa universal, besaran fisika. Yuk hari ini kita bedah bareng kerangka kerja yang dipakai sains dan industri buat membaca dunia di sekitar kita. Coba deh bayangin, pas kita lihat speedometer di mobil atau lagi nimbang bahan buat bikin kue. Sadar atau enggak, kita lagi pakai sebuah sistem yang elegan dan universal. Tapi gimana sih sistem ini sebenarnya bekerja? Kok bisa-bisanya 1 kilogram di sini sama persis dengan 1 kilogram di belahan dunia lain? Oke, kita mulai masuk lebih dalam ya. Gini deh, biar nggak ada kebingungan. Para ilmuwan di seluruh dunia butuh satu bahasa yang sama. Nah, bahasa inilah yang dibangun di atas konsep besaran fisika. Anggap aja ini kayak dua hal. Ada fondasi yang super kokoh, dan ada semua bangunan keren yang bisa kita bikin di atas fondasi itu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, bagian yang paling krusial. Anggap aja, ini tuh kayak balok-balok Lego dasar dari semua jenis pengukuran. Mereka ini titik awal dari segalanya, independen, dan udah nggak bisa dipecah-pecah lagi. Dan yang paling bikin takjub tuh, jumlahnya cuma ada 7. Iya, beneran, cuma 7. Dan saya ulangi ya, setiap pengukuran fisika lain yang bisa kita bayangkan, itu semua dibangun dari kombinasi 7 fondasi ini. Inilah yang kita sebut sebagai besaran pokok. Nah, ini dia nih, ketujuh jagoan kita, para besaran pokok. Banyak yang udah akrab banget di telinga kita kan? Panjang satuannya meter, massa itu kilogram, dan waktu itu sekon atau detik. Satuan-satuan ini adalah bagian dari sistem internasional atau SI yang jadi standar global. Konsep-konsep sehari-hari inilah yang jadi fondasi buat semua pengukuran yang jauh lebih rumit. Oke, jadi kalau besaran pokok itu adalah balok-balok Lego kita. Terus, apa dong yang bisa kita bangun dari situ? Nah, disinilah jenis besaran yang kedua masuk. Ini adalah bangunan-bangunan yang kita ciptakan hasil kombinasi dari fondasi-fondasi tadi. Jadi intinya gini, besaran pokok itu berdiri sendiri. Kita nggak bisa misalnya dapetin meter dari kilogram. Tapi besaran turunan itu sepenuhnya bergantung sama besaran pokok. Mereka itu hasil racikan dari besaran-besaran pokok lewat operasi matematika. Terus, gimana persisnya cara kita membangun pengukuran baru dari balok-balok dasar ini? Gampang kok, kita lihat contoh yang paling sederhana. Oke, kita ambil balok Lego pertama kita. 1. Besaran pokok. Panjang yang kita ukur dalam satuan meter. Sekarang kita gabungkan dengan balok Lego yang sama. Kita kalikan panjang dengan lebar, yang intinya kan sama-sama panjang juga. Dan voila, kita dapat luas. Ini adalah besaran turunan pertama kita, lengkap dengan satuan barunya, meter persegi, yang lahir dari gabungan satuan pokok. Sesimpel itu. Nah, prinsip sederhana inilah kuncinya. Mau ngukur kecepatan? Gampang, kita tinggal gabungin panjang atau jarak, terus dibagi waktu. Mau ngukur gaya? Kita butuh kombinasi dari massa, panjang, dan waktu. Jadi, semua besaran turunan yang kelihatannya rumit itu, pada dasarnya cuma cerita tentang gimana 7 fondasi dasar kita saling bekerja sama. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep ya. Sekarang yuk kita geser sedikit dan lihat gimana wujudnya di dunia nyata. Karena konsep-konsep ini nggak cuma ada di buku teks loh, kita berinteraksi sama alat-alat yang mengukurnya hampir setiap hari. Untuk hampir setiap besaran yang bisa kita bayangkan, mau itu pokok ataupun turunan, pasti ada alat spesifik yang dirancang buat mengukurnya dengan akurat. Beberapa di antaranya ya umum banget kita temui, sementara yang lain mungkin lebih khusus kegunaannya. Kita ambil contoh yang paling gampang deh, speedometer. Alat ini tuh nggak ngukur besaran pokok secara langsung, tapi dia secara terus-menerus menghitung sebuah besaran turunan, yaitu kecepatan, dengan cara mengukur jarak yang ditempuh, itu kan panjang, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau ini contoh yang lebih spesifik, dinamometer. Mungkin beberapa dari kita pernah lihat alat ini di lab fisika. Ini adalah alat yang emang dirancang khusus buat ngukur besaran turunan, yaitu gaya. Ini contoh keren banget tentang gimana kita menciptakan alat untuk mengukur konsep yang kita bangun dari fondasi dasar. Oke, kita udah lihat fondasinya, bangunannya, bahkan alat-alatnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, emang kenapa ini semua penting? Apa untungnya buat kita? Jawabannya, sistem ini adalah tulang punggung dunia modern kita.
Gara-gara sistem ini, data dari teleskop di Chili bisa langsung dipahami sama astronom di Jepang. Insinyur bisa ngerancang komponen mesin di Jerman yang bakal pas sempurna waktu dirakit di Korea. Dan yang paling penting, sistem ini ngejamin keadilan dalam perdagangan global, di mana 1 kilogram kopi dari Indonesia punya massa yang sama persis dengan 1 kilogram gandum di Amerika. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Kemampuan kita untuk mengukur secara konsisten itu adalah percikan api yang menyalakan sains modern, rekayasa canggih, dan ekonomi global. Tanpa ini semua, kemajuan seperti yang kita kenal sekarang rasanya mustahil terjadi. Dan itu membawa kita ke akhir pembahasan. Saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan modal cuma 7 balok Lego dasar ini, kira-kira besaran rumit apa lagi yang bisa kita bangun dan kita ukur untuk lebih memahami alam semesta kita? Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat.